Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa uang pensiun PNS masih membebani negara, di mana untuk tahun ke depan beban negara yang akan ditanggung sekitar 280 triliun. Hal ini disampaikan dalam rapat kerja dengan DPR RI. Dikatakan untuk diketahui saat ini skema penghitungan pensiunan PNS masih pakai pay as you go, yakni hasil iuran 4,75% dari gaji PNS yang dikumpulkan PT Taspen, kemudian dari iuran itu ditambah dana APBN. Begitu juga untuk TNI dan Polri yang menggunakan skema yang sama yang dikelola oleh PT Asabri. Namun menurut Sri Mulyani, pembayaran pensiunan seluruhnya mengandalkan APBN. Nah, pertanyaannya, bagaimana upaya yang perlu dilakukan atau di mana cara strategi yang bisa digunakan agar skema dana pensiun ini tidak membebani negara? Inilah solusinya. Dibahas ya terkait dengan dana pensiun khususnya PNS ya, di mana kalau kita lihat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia ya, melihat bahwa pembayaran manfaat pensiun ya untuk ASN itu meningkat dalam 5 tahun terakhir ya, bahkan kalau dengan menggunakan perhitungan aktuari ya, kewajiban jangka panjang program pensiun pemerintah itu mencapai 2.912,9 triliun ya. Nah, itu angka itu tidak kecil ya, bahkan terus membengkak di tahun-tahun mendatang. Nah, sebenarnya kalau kita lihat berdasarkan pembayaran pensiun PNS bukanlah beban negara ya, tetapi adanya konsekuensi dari skema pensiun pay as you go ya, di mana pendanaan langsung yang dijalankan pemerintah selama ini. Jadi artinya pemerintah sebagai pemberi kerja tidak memisahkan ya uang pensiun untuk tiap PNS sampai benar-benar jatuh tempo usia pensiun yang bersangkutan dan dibayarkan setiap bulan. Nah, pertanyaannya dari mana uangnya ya? Karena selama ini tidak didanakan, maka pemerintah membayarkan pensiunan PNS dari anggaran pendapatan belanja negara atau APBN, sehingga sudah pasti pembayaran pensiun PNS dari APBN akan terus membesar tiap tahunnya karena pensiunan bertambah banyak, sementara pendanaan pensiun tidak dilakukan oleh pemerintah. Nah, apalagi kalau kita lihat usia harapan hidup orang Indonesia itu terus meningkat, di mana sampai saat ini mencapai kurang lebih 72 sampai 73 tahun. Jadi kalau kita lihat, kalau skema ini terus dijalankan ya, dan tidak ada pendanaan dari pemerintah, ini akan terus menjadi beban dari negara, kurang lebih seperti itu. Ya, basically kan kalau DPR itu kita secara garis besarnya ya mengapresiasi terhadap para pensiunan, ya kan, dan tentunya pensiunan itu juga punya kontribusi terhadap negara ini. Dan APBN itu kan sumbernya juga dari rakyat. Rakyat itu salah satunya adalah para pensiun. Nah, artinya kita melihat bahwa ini cuma masalah manajemen daripada kelola dana pensiun. Kan selama dia bekerja, dia juga sudah mengangsur si pekerja itu sebelum dia pensiun, dia kan sudah mengangsur. Kalau ABRI dia ke Asabri, kalau PNS dia ke Taspen. Tentunya ada porsi yang mungkin pemerintah akan tanggung. Nah, ini masalah kelolanya saja. Ya, itu sistem pengelolaan di Taspen maupun di Asabri itu yang harus kita lihat gitu loh. Nah, jadi jangan kita langsung straight menyalahkan bahwa ini membebankan si Pak negara dana pensiun itu. Dan menurut hemat saya kan ini juga tidak terlalu besar-besar amat kalau dibandingin dengan kalau kita lakukan efisiensi juga masih banyak anggaran di APBN yang bisa dilakukan. Nah, sekarang masalahnya subsidi aja kita kan tidak tepat sasaran, itu juga tidak efisien. Jadi buat kami DPR, kita melihat bahwa ini tidak fair kita dalam keadaan begini terus kita menghantam bahwa membebankan APBN, ya itulah fungsinya APBN. Dan memberikan dana pensiun itu juga akan menggerakkan roda perekonomian, karena mereka akan membelanjakan uang yang ada itu ke dalam perekonomian. Jadi harus lihat dari sisi yang itu juga gitu. Jangan karena dalam keadaan susah, kita misalnya ekonomi lagi susah langsung dibilang ini membebankan APBN. Gitu loh. Banyak yang harus kita pertimbangkan. Jadi saya sih melihat bahwa ini bukan poin yang terlalu harus dijadikan beban pikiran yang berlebihan. Tata kelola daripada dana pensiun yang dimiliki oleh pemerintah itu yang harus kita lebih perhatikan. Baik. Supaya nanti pada saat jatuh tempo itu tidak
tidak terlalu berat. Nah, Mbak Dian, ya baik Mbak Dian. Jadi kalau saya melihat seperti ini sih, saya tentunya bisa memahami ya pendapat dari Pak Mekeng dan memang kalau kita bicara tata kelola ya, memang banyak sekali Mbak Dian ya, Pak Mekeng ya, dari tata kelola dana pensiun, baik itu BUMN ya ataupun swasta juga memang harus dilakukan perbaikan ataupun juga revitalisasi menyeluruh ya. Tapi tentunya di sini terkait dengan apakah memang harus menggunakan APBN? Yes ya, pembayaran dana pensiun harus menggunakan APBN karena balik lagi bahwa sudah ada hak ya dari pensiun yang harus dibayar oleh negara. Nah, tapi tentu di sini kalau saya melihat memang skema pensiun saat ini yang menggunakan Pay as you go itu juga perlu untuk ditinjau ulang kembali ya, karena balik lagi dengan skema Pay as you go ya, pemerintah harus menanggung pembayaran manfaat pensiun yang terus membesar ya dari tahun ke tahun ya. Jadi karena itu kalau saya pribadi mengusulkan dan mungkin juga bisa pertimbangkan ya dari skema pensiun PNS yang tadinya Pay as you go menjadi fully funded ya. Artinya bahwa setiap tahun ya, bahwa pemberi kerja dalam hal ini pemerintah sudah mencicil kewajiban jangka panjang bagi ASN yang nanti akan pensiun. Selama ini itu belum dicicil ya, jadi selama ini pada saat pensiun kemudian baru dipikirkan uangnya dari APBN untuk membayarkan manfaat pensiun bulanannya. Nah, dengan skema fully funded ya, maka pemerintah Indonesia bisa menyisihkan ya dana pensiun bagi setiap PNS secara sistematis tiap bulannya sejak mulai bekerja menjadi PNS. Skema ini justru lebih fair karena uang pensiun peasant sudah dianggarkan setiap tahun, disetorkan dan dikelola hingga dibayarkan ke pensiunan PNS tanpa melalui APBN. Jadi di sini balik lagi, saya setuju dengan Pak Mekeng bahwa tata kelola dana pensiunnya itu diperbaiki, direvitalisasi, kemudian skema dana pensiun yang saat ini PSU juga berubah menjadi fully funded, harus dicicil dari sekarang, ya. Dan di situ ada 4 keunggulan kalau itu bisa fully funded. Pertama, iuran pensiun dianggarkan setiap tahun, ya. Kedua, uang pensiun didanakan sejak PNS bekerja hingga usia pensiun. Ketiga, ada hasil investasi yang optimal selama didanakan dan itu bisa digunakan untuk kelangsungan pembangunan ya. Jadi kita nggak perlu utang ya Mbak Dian, Pak Mekeng ya. Dan kemudian nantinya tidak akan membebani APBN ya. Sehingga dengan skema fully funded ini PNS pun bisa ikut menyetor ya iuran pensiun dari gajinya selain iuran pensiun dari pemerintah. Nah, memang kalau kita melihat kelolaan dana pensiun Indonesia, memang kalau kita secara besaran besar sekali, kurang lebih data tahun 2020 itu ada 1.062,5 triliun. Aset dana pensiun itu gabungan Mbak Dian dari Taspen, BPJS Tenaga Kerja, dan juga dari dana pensiun swasta, yaitu DPPK ataupun DPLK. Namun kalau kita lihat, secara GDP, secara produk domestik bruto, itu hanya 6,92% ya, dari GDP, total aset dana pensiun. Nah, kalau kita bandingkan contoh seperti Malaysia itu sudah 60% dari PDB-nya ya. Terus kalau kita lihat Australia sudah 130% ya. Amerika Serikat dan Kanada sudah over dari 100%. Nah, tentunya di sini yang menjadi cambuk bagi kita, apakah dengan usia rata-rata Indonesia sudah makin meningkat ya, sudah menjadi lebih 73 tahun dan hanya 6,92%, apakah kemudian kita siap ya 10 sampai 20 tahun dari sekarang negara terbebani baik APBN untuk PNS dan juga masyarakat yang sudah tua tapi juga menjadi beban dari masyarakat.